Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa safiyyuhu wa khaliluhu salawatullahi alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du. Masyaallah muslimin, sidang salat Jumat semoga dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala atas berbagai macam nikmat serta rahmat yang Allah berikan kepada kita semua. Dan di antara nikmat yang paling besar yang Allah berikan kepada kita semua, nikmat Islam. Nikmat di mana Allah Subhanahu wa taala tidak berikan kepada setiap orang. Adapun nikmat dunia, nikmat harta, nikmat kedudukan Allah berikan kepada setiap manusia, baik dia muslim maupun selain. Adapun Islam, maka tidaklah Allah berikan kecuali kepada orang-orang yang Allah cintai. Oleh karena wajib bagi kita kaum muslimin untuk merasa bangga dengan Islam. Wajib bagi kita untuk mempelajari tentang Islam. Jangan sampai kita beragama Islam tapi tidak tahu hakikat Islam. Dan di antara hal yang hendaknya kita ketahui dan pelajari terkait keindahan Islam, kita ketahui kemudian kita sebarkan kepada selain orang yang beragama Islam supaya mereka mau masuk Islam. Ma'asyarul muslimin azza wa iyyakum, di antara keindahan Islam yaitu barang siapa yang sebelumnya dia bukan beragama Islam, kemudian dia masuk Islam, maka seluruh dosanya dihapus oleh Allah SWT. Hal ini pernah diceritakan oleh sahabat yang mulia Amr bin Al-As radhiyallahu anhu. Beliau dulunya merupakan pembesar Quraisy, pembesar orang-orang kafir, bahkan berusaha menghancurkan kaum muslimin. Tapi ketika beliau hendak masuk Islam, beliau berbaiat kepada Nabi kita Muhammad SAW. Beliau memberikan syarat, aku ingin masuk Islam dengan syarat dosa-dosaku yang telah lalu dihapuskan oleh Allah. Karena dia tahu dosa yang begitu besar, ingin menghancurkan Islam, ingin menghancurkan kaum muslimin. Oleh karena ketika masuk Islam, ya Rasulullah, saya ingin masuk Islam, tapi syaratnya ampuni dosa saya ketika masuk Islam oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Nabi Muhammad SAW, amma ta'ala anna al-Islam yahdimu ma kana qablah. Wahai Abu Al-As, tidakkah engkau tahu bahwasanya Islam itu menghapus dosa-dosa engkau yang telah lalu? Bahkan subhanallah, di antara keindahan Islam, barang siapa yang dia ketika berbuat kebaikan-kebaikan di masa kafirnya, Allah terima kebaikan tersebut, bahkan Allah lipat gandakan. Subhanallah, ini keutamaan Islam yang hendaknya kita dakwakan kepada mereka yang bukan beragama Islam. Ini bagi orang yang belum beragama Islam, apalagi bagi kaum muslimin yang mereka mungkin masih melakukan dosa,
Sebagian orang mengatakan, Ustaz, dosa saya begitu banyak, hampir setiap dosa saya pernah lakukan. Apakah Allah menerima taubat sekian? Maka tentu jawabannya ya, Allah SWT menerima taubat bagi orang yang bertobat kepadanya. Bahkan Allah mengatakan, awalam ya'lamu anna Allah yaqbalu taubata 'an ibadihi. Tidakkah mereka tahu bahwa Allah menerima taubat dari hamba-hambanya jika memang taubat dan sungguh jujur taubatnya. Bahkan Allah mengatakan, wa inni laghaffarun liman taba wa amana wa amila shalihan tsumma ihtada. Maka Allah mengatakan, sesungguhnya aku ini Maha Pengampun. Bagi siapa? Bagi orang yang meminta ampun tentunya. Bukan orang yang terus bermaksiat mengatakan Allah Maha Pengampun, saya bermaksiat bebas, terserah saya, uang saya, kedudukan yang saya raih. Allah mengampun bagi orang yang bertobat kepadanya. Kemudian dia beriman dengan keimanan yang benar. Apakah cukup? Dia beramal soleh, memperbaiki diri. Summa tada, Allah pasti berikan dia hidayah. Masyaallah muslimin azza wa jalla. Di antara keindahan Islam juga, Islam ini mengatur bukan hanya sekedar hubungan dia dengan hamba atau hamba dengan Allah, tidak. Akan tetapi Islam mengatur hubungan seorang hamba dengan Allah, mengatur hubungan hamba dengan sesama. Bahkan di banyak hadis Nabi kita Muhammad SAW mengaitkan antara keimanan dengan muamalah, mengaitkan keimanan dengan perkataan yang baik. Ini adalah kaitan keyakinan itu mesti kita wujudkan dengan akhlak yang baik, muamalah yang betul. Bukan mengatakan yang penting hubungan saya dengan Allah baik, tapi dengan sesama rusak. Tidak seperti itu. Al-Muhammad SAW bersabda, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Yang artinya barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya dia berucap baik atau diam. Ini hanya cuma dua. Kalau kamu beriman, ucapan baik atau diam sudah. Tidak mendusta, tidak bergibah, tidak adu domba, menyebarkan hoax dan sebagainya, diam kalau itu perkataan buruk. Kemudian Nabi SAW bersabda, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, muliakan itu tetangganya. Falyukrim dhaifahu, muliakan tamunya. Lihat, Nabi mengaitkan antara keimanan dengan muamalah. Ini menunjukkan Islam itu mengatur bukan sekedar dia dan hamba, tetapi mengatur dengan sesama. Bahkan Rasulullah SAW mengaitkan ketakwaan yang merupakan kunci kebahagiaan dunia dan akhirat dengan akhlak yang mulia. Kata Nabi SAW, ittaqillaha haitsuma kunt wa atbi sayyi'ata hasanatan tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Bertakwalah engkau kepada Allah dimanapun kau berada, kapanpun, dimanapun, di masjid, di rumah, di pekerjaan, di kantor, bertakwa kepada Allah. Dan jika engkau berbuat buruk, maka jangan terus-menerus berbuat buruk. Ikuti keburukan tersebut dengan kebaikan, dengan tobat, dengan amal soleh. Saya keburukan tadi dihapus dengan kebaikan. Kemudian khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Bergaulilah manusia dengan cara yang baik. Dan hadis yang ini kita bisa belajar bahwa Islam mengatur hubungan antara hamba dengan Allah dan hamba dengan sesama. Aku qul hadza wastaghfirullah li wa lakum wa lisa'il muslimin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi al-siddiq wal wafaa anhu ba'du. Masyaallah muslimin azza wa jalla. Di antara keindahan Islam yaitu dengan agama Islam seorang menjadi mulia. Dan ini bukan hanya sekedar omong kosong belaka. Seandainya kita pelajari sejarah terkait Nabi Muhammad SAW, para sahabatnya, orang-orang yang mengikuti para sahabat dengan baik, niscaya kita dapati mereka orang-orang yang berpegang teguh dengan agama Islam. Tetapi bersama dengan itu, dunia mampu mereka taklukkan. Bahkan sepertiga dunia mampu mereka taklukkan. Ini semua dengan Islam. Oleh karena itu Umar bin Khattab pernah mengatakan, inna kunna adzalla qaumin fa'azzana Allahu bil Islam
Sesungguhnya kami, kata Allah, sesungguhnya kami kaum yang sangat hina. Subhanallah, Umar mengatakan dengan kedudukan yang sangat tinggi. Karena Umar sebelum masuk Islam, beliau disegani, ditakuti, bahkan beliau pembesar orang-orang Quraisy. Tapi beliau mengatakan dulu itu kami hina, akan tapi Allah memuliakan kami dengan Islam. Barang siapa yang mencari kemuliaan dengan Islam, Allah hinakan. Betapa banyak orang mulia dengan pangkat kedudukannya, tapi kalau sudah hilang pangkat kedudukannya dimuliakan dia. Betapa banyak orang dimuliakan dengan hartanya, dengan ketenarannya, tapi ketika harta dan ketenarannya hilang dimuliakan dia tidak. Akan tapi ketika seorang mencari kemuliaan dengan Islam, Allah langgengkan kemuliaannya. Para sahabat terus disebut-sebut radhiyallahu anhu, Allah ridho kepada mereka. Para ulama disebutkan rahimahullah, Allah merahmati mereka. Kenapa? Islam yang mereka perjuangkan, Islam yang mereka amalkan, Islam yang mereka dakwahkan. Oleh karena tidak ada kemuliaan yang sesungguhnya kecuali kemuliaan dengan Islam. Dan Muhammad SAW pada bersabda, qad aflaha man aslama wa ruziqa kafatan wa qad Allahu bima ataahu. Yang artinya sungguh beruntung, sungguh sukses siapa? Orang yang beragama Islam dan Allah berikan rezeki dia yang cukup. Kemudian Allah berikan qanaah, sifat qanaah, merasa cukup. Ini keberuntungan. Dan kita alhamdulillah beragama Islam, kita juga diberi rezeki yang cukup. Jadi kita berdoa kepada Allah SWT, kita diberi sifat qanaah, merasa cukup dengan apa yang Allah berikan. Masya Allah, muslim rahimahullah. Di antara keindahan Islam, ketika kita seorang hamba berbuat kebaikan sekecil apapun, Allah akan simpan dan Allah akan lipat gandakan. Bahkan ketika kita menolong orang lain, maka Allah akan tolong kita. Subhanallah. Karena Muhammad SAW, maka kana Allah fi auni abdi, maka abdi fi auni akhi. Allah senantiasa menolong hamba-hambanya ketika hamba tersebut menolong hambanya yang lain. Oleh karena apa-apa yang Allah berikan kepada kita, dari kedudukan, dari harta, dari jabatan, gunakan untuk menolong kaum muslimin, menolong hamba-hamba Allah, permudah urusan mereka. Karena di balik itu semua, jika kita berhamba dari Allah, kita mendapatkan pahala yang besar. Bukan hanya sekedar kedudukan kita diangkat oleh bos kita, bukan hanya ditaikan pangkatnya, tidak. Allah menolong kita, membantu kita. Ketika Allah tolong kita, siapa yang mau menghalang hal tersebut? Tidak. Oleh karena kaum muslimin rahimahullah, belajar tentang Islam, tentang keindahan Islam, kemudian praktekkan dan dakwahkan kepada orang yang semampu kita. Kita berdoa kepada Allah SWT, mudah-mudahan kita termasuk orang yang Allah beri taufik untuk mempelajari tentang Islam, mengamalkannya dan mendakwakannya. Allahumma amin. Inna Allah malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat ya qadil al hajat. Rabbana ighfir lana wa ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabahu. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman ya arhamar rahimin. Rabbana la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'al ad-dunya akbar hammina wa la mablagha ilmina wa la tusallit 'alaina man la yarhamuna. Allahumma aslih a'immatana
ووفق ولاة أمورنا يا أرحم الراحمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الله